Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan teman-teman semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Walaupun tadi seharian sudah menjalankan ibadah puasa, masih semangat ya untuk melakukan perkuliahan pada malam hari ini, perkuliahan online, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran. Langsung saja teman-teman simak video presentasi dari kami. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan, yang mana output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah rencana tertulis yang akan menjelaskan kemana arah organisasi atau yang kita sebut dengan tujuan, lalu bagaimana cara untuk mencapainya atau yang kita sebut dengan strategi, dan hasil apa yang akan diharapkan dari suatu perusahaan tersebut atau yang kita sebut dengan target kerja. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan dan penganggaran. Ada 4 tujuan utama dari sistem perencanaan dan penganggaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana proses pengambilan keputusan ini berbasis kepada pemikiran ke depan, yang mana membuat respon perusahaan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapinya ke depan. Proses perencanaan yang efektif membuat sistem pengendalian menjadi bersifat proaktif. Yang kedua yaitu koordinasi atau penyampaian dari rencana yang dibuat tadi, yaitu proses yang mendorong pembagian informasi kepada seluruh bagian organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top down atau antara manajer dan bawahannya guna untuk memberitahukan tujuan dan prioritas dari organisasi tersebut. Setiap orang yang terlibat menjadi lebih mengetahui apa yang akan menjadi strategi dari perusahaan tersebut dan bagaimana setiap individu tersebut mengimplementasikan strategi yang telah dibuat. Sehingga proses kerja mungkin akan lebih menghasilkan keputusan yang memerhatikan semua perspektif bawahannya. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai dan didiskusikan di awal oleh setiap manajer dalam pengimplementasian rencana strategis yang telah dibuat. Di sini peran penting dari manajer tingkat bawah dan karyawan untuk memberikan informasi apa yang harus diketahui oleh manajemen puncak untuk pengambilan keputusannya tersebut. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi di sini merupakan suatu yang akan mempengaruhi manajer dalam melaksanakan rencana dan anggaran yang telah dibuat di awal tadi, karena biasanya rencana dan anggaran ini ditargetkan dengan evaluasi, dan evaluasi yang akan dicapai akan dinilai dan diberikan imbalan kepada manajer untuk di akhir periode. Lalu kita masuk yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan. Siklus perencanaan itu ada terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan strategis. Di sini proses relatif mendefinisikan bagaimana visi, misi, dan tujuan perusahaan yang terbaik tersebut diungkap secara luas. Yang mana di sini melibatkan pemikiran dari berbagai eksekutif senior dan macam-macam berbagai divisi manajer yang memiliki pengetahuan yang lebih luas tersebut. Di sini semua informasi akan dirangkum dan dilakukan atau disusun rencana strategis yang terbaik untuk dilaksanakan oleh perusahaan ke depannya. Di sini biasanya akan melihat periode yang telah dicapai sebelumnya atau periode sebelumnya dan rencana apa yang akan dilakukan ke depannya untuk lebih baik lagi. Dan di sini biasanya direncanakan untuk 3-5 tahun ke depan dari tujuan kinerja yang akan kita capai tersebut. Yang kedua yaitu penganggaran modal. Di sini kita seringkali menyebutnya sebagai pemrograman, yang mana melibatkan identifikasi dari program atau tindakan khusus seperti proyek yang akan diimplementasikan atau dijalankan atau investasi yang akan dilakukan. Yang mana ini akan melibatkan
pemikiran untuk 1-3 tahun ke depan, atau bisa disebut dengan rencana jangka menengah di sini. Lalu di sini kita akan membahas sumber daya apa yang akan dibutuhkan dan digunakan. Lalu biasanya penganggaran modal ini membutuhkan rencana yang lebih detail dan substansial bila dibandingkan dengan rencana strategis di awal tadi. Lalu manajer harus meninjau kembali program yang sedang berjalan, apakah dinilai masih memenuhi tujuan yang telah diharapkan, atau apakah rencana tersebut harus kita modifikasi atau kita hentikan dan merubahnya dengan rencana yang lebih baru lagi. Yang ketiga yaitu penganggaran operasional, atau kita sebut dengan penganggaran tahunan, atau yang bisa juga kita sebut dengan penganggaran jangka pendek. Ini melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek anggaran perusahaan, biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Rencana ini biasanya dibuat di awal periode untuk diimplementasikan setahun ke depannya. Penganggaran ini adalah sebuah proses yang sangat universal dalam sebuah organisasi perusahaan. Dalam penganggaran, penekanan dilakukan pada kuantitatif yang bersifat khususnya bagian keuangan. Setiap organisasi yang berjalan dengan efektif biasanya akan menggunakan fungsi dari tiap-tiap 3 siklus perencanaan di atas tersebut yang telah saya jelaskan tadi, yaitu rencana strategis, penganggaran modal, dan penganggaran operasional. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Baik, kita akan melakukan pembahasan mengenai penentuan target. Di luar rencana produksi tertulis yang menjelaskan tentang tujuan, strategi, dan hasil yang diharapkan oleh organisasi, rencana dan anggaran menjadi target yang memengaruhi motivasi manajer karena dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan seringkali dihubungkan dengan berbagai insentif. Target kinerja diperkirakan akan menstimulasi karyawan untuk berkompetisi. Sebagai tambahan, anggaran adalah target kinerja utama untuk mengevaluasi kinerja pada level manajerial dan untuk memberikan penghargaan insentif. Kajian diskusi yang cenderung berfokus pada perbedaan antara kinerja sesungguhnya dan target dapat membawa pada perbaikan pemahaman mengenai hal yang berkaitan dan yang tidak berkaitan, bekerja dan menyediakan forum yang bermanfaat dalam komunikasi antar organisasi. Lalu meskipun insentif eksplisit ini tidak ada, manajer mau tidak mau tetap harus mencapai target daripada nanti atasan atau kolega mempertanyakan mengapa target tidak tercapai. Dalam melakukan target, manajer memilih untuk memberikan perhatian langsung pada aktivitas yang berhubungan dengan tujuan. Manajer akan menggunakan pengetahuan yang sudah dia miliki atau dia mencari pengetahuan baru demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam bab ini kita akan fokuskan bahasan mengenai target kinerja keuangan dalam konteks penganggaran. Target kinerja keuangan bisa dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama, kita lihat apakah target itu merupakan target yang berbasis model, historis, atau negosiasi. Yang kedua, apakah target tersebut merupakan target tetap atau target fleksibel. Yang ketiga, apakah target merupakan target internal atau eksternal. Target berbasis model, historis, dan negosiasi. Target kinerja dapat diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang seharusnya dijalankan, lalu berdasarkan pada kinerja historis, dan diturunkan dari proses negosiasi antara manajer level bawah dan manajer level atas. Target berbasis model diturunkan dari prediksi kinerja yang memungkinkan dalam sebuah rangkaian periode pengukuran. Ketika target berbasis model digunakan dalam bagian di mana aktivitas dapat diprogram, mereka disebut sebagai target yang bisa direkayasa.
Kemudian target historis diturunkan secara langsung dari kinerja pada periode sebelumnya. Yang terakhir, pada level manajerial, sebagian besar target dinegosiasikan antara hierarki yang lebih tinggi dengan bawahannya. Seperti ketika manajer divisi menegosiasi anggaran pusat laba mereka dengan perusahaan. Kemudian target tetap versus target fleksibel. Ini merupakan cara lain dalam membedakan target. Target tetap sesuai namanya berarti tidak berubah selama periode waktu yang diberikan. Kebalikannya, kalau target fleksibel berarti target yang bisa berubah sesuai dengan kondisi pada periode waktu tertentu. Kemudian target internal versus target eksternal. Hampir semua proses perencanaan dan penganggaran melibatkan pendekatan penetapan target yang berfokus secara internal. Manajer memperhatikan apa yang mungkin dalam organisasi dan fokus pada periode ke periode, perbaikan terus-menerus. Tetapi proses perencanaan dan penganggaran ini juga bisa melibatkan pendekatan penentuan target yang berfokus secara eksternal. Kasus ini terjadi ketika organisasi menggunakan evaluasi dan acuan kinerja relatif untuk kinerja dan praktik mereka dengan perusahaan lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan target kinerja keuangan umum. Target kinerja keuangan itu harus menjadi seberapa menantangkah? Nah, masalah pertama penentuan target kinerja keuangan adalah seberapa sulit atau seberapa menantangkah penetapan target tersebut. Apakah targetnya itu ditetapkan dalam tingkat yang longgar? Haruskah target yang berperan sebagai prediksi terbaik mengenai apa yang akan terjadi di periode yang akan datang? Atau haruskah target yang ditetapkan itu secara konservatif untuk membantu memastikan bahwa target yang akan tercapai? Nah, jawaban dari pertanyaan itu tergantung dengan tujuan proses perencanaan yang akan ditekankan. Nah, untuk tujuan perencanaan, target penganggaran itu seharusnya menjadi perkiraan terbaik yang tidak biasa. Karena target anggaran itu seharusnya sama dengan target kinerja yang diharapkan, yaitu dengan kemungkinan besar sebesar 50% kesempatan untuk pencapaiannya. Sehingga mungkin terlewatkan untuk dilampaui. Seperti target yang akan memberikan panduan pengambilan keputusan terbaik bagi manajer yang merencanakan tingkat sumber daya tanpa resiko dari kelebihan atau kekurangan sumber daya yang dilakukan. Misalnya itu jumlah karyawan yang direkrut, tingkat produksi, dan keuangan. Karena baik diperkirakan kinerja optimis maupun konservatif mengharapkan bahwa mungkin setelah itu tidak akan datang atau terlampaui. Akan tetapi, untuk tujuan motivasi, tingkat target yang disesuaikan itu seharusnya memiliki paling tidak ada beberapa kelonggaran. Hal ini menyebabkan trade-off, karena seperti yang ditunjukkan oleh salah satu studi penganggaran, bahwa lebih dari 3/4 dari perusahaan yang disurvei menggunakan anggaran yang sama untuk tujuan perencanaan dan tujuan memotivasi. Dengan demikian, masalah perencanaan sistem anggaran ini adalah bagaimana memilih target yang sesuai sebagai tujuan utama dari penganggaran atau memberikan kompromi yang masuk akal antara tujuan perencanaan dan motivasi. Dari studi praktik ini menyarankan bahwa pada tingkat korporat dan entitas atau pusat laba dalam perusahaan, sebagian besar target laba tahunannya itu ditentukan dengan pencapaian yang tinggi. Target anggaran ditentukan untuk bisa dicapai sebesar 80 hingga 90% dari waktu yang ada oleh tim manajemen yang bekerja secara konsisten pada tingkat usaha yang tinggi. Nah, target ini seharusnya tidak dijelaskan dengan mudah karena memerlukan kompetensi dan konsistensi usaha pada tingkat yang tinggi. Anggaran yang tingkat pencapaian yang tinggi ini memiliki beberapa keunggulan dalam hal motivasi,
perencanaan, dan pengendalian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai meningkatnya komitmen manajer. Tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen manajer untuk mencapai target. Meningkatnya komitmen ini karena manajer mempersiapkan rencana anggaran lebih berhati-hati dan untuk mempercepat waktu pengelolaan dibandingkan dengan persiapan rasionalisasi untuk menjelaskan kegagalan memenuhi target. Nah, manajer perusahaan ini memiliki kemungkinan untuk memastikan manajer melawan pengaruh yang tidak terduga, yaitu kondisi yang negatif. Mereka dapat memperpendek horizon perencanaan dan menentukan target untuk periode yang lebih pendek daripada 1 tahun. Akan tetapi, proses penetapan target anggaran ini memerlukan biaya yang mahal, dan pengukuran laba untuk waktu yang pendek membutuhkan banyak alokasi pendanaan dan biaya antar periode. Kemungkinan lain adalah membuat fleksibel anggaran ketika pengaruh tak terduga itu muncul. Akan tetapi, sebagian besar pusat laba dan beberapa pusat biaya dipengaruhi oleh beberapa kejadian tak terduga. Beberapa di antaranya itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Akan memakan biaya yang mahal untuk menganalisa efek dari masing-masing pengaruh yang tak terduga dan membuat penilaian mengenai apa dan seberapa besar tingkat koreksi yang harus dilakukan. Untuk alasan ini, target tinggi yang tercapai seringkali dilihat sebagai pendekatan yang tepat ketika manajer berhubungan dengan diri mereka sendiri, yang kasar dan halus, sekaligus menjaga harapan yang beralasan dan memotivasi. Nah, mereka berharap untuk memenuhi target di akhir meskipun target tersebut naik dan turun. Selanjutnya, perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan dan pencapaian tertinggi manajer. Mencapai target anggaran yang tinggi akan melindungi perusahaan dari biaya proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Nah, dalam penganggarannya ini biasanya hal yang pertama yang perlu disiapkan itu adalah perkiraan penjualan. Nah, manajer di sini itu harus dituntut harus bisa mendapatkan sumber daya dalam mengantisipasi tingkat pendapatan atau aktivitas yang mungkin saja tidak bisa terjadi di masa yang akan datang. Biasanya permasalahan yang sering timbul itu sulit dalam mendapatkan orang yang sesuai dan juga sulit untuk mendapatkan aset yang spesifik. Hal ini juga terkait dengan kemampuan seorang manajer dalam mencapai target tertingginya. Prestasi manajer biasanya bisa dinilai atau dilihat berdasarkan keberhasilan atau kegagalan. Nah, jika seorang manajer berhasil, maka akan diberi semacam bonus atau bisa juga imbalan, penghargaan juga oleh perusahaannya, atau bahkan bisa juga mendapatkan promosi jabatan. Tapi jika seorang manajer tersebut gagal mencapai target anggaran, maka biasanya akan timbul frustasi. Nah, ini biasanya akan bisa menghancurkan kepercayaan dan juga komitmen. Juga memicu untuk memperbesar biaya pada perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengurangan biaya intervensi. Untuk biaya intervensi ini dimaksudkan adalah upaya untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi hierarki dalam perusahaan. Itu dengan cara mencapai target anggaran tentunya. Karena biasanya intervensi oleh manajer tingkat tinggi ke manajer bawahannya lagi itu bisa terjadi bila ada penyimpangan seperti tidak tercapai target anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pada gambar 82 ini menjelaskan atau menunjukkan tentang kemungkinan distribusi laba di masa yang akan datang untuk manajer yang efektif dan yang tidak efektif. Untuk garis yang vertikal menunjukkan profitabilitas, sedangkan yang garis horizontal menunjukkan capaian laba atau pendapatan atau target perusahaan. Semakin ke kiri berarti pencapaian rendah, semakin ke kanan berarti pencapaian target semakin baik atau semakin tinggi.
Sedangkan untuk garis yang putus-putus itu yang dilambangkan dengan huruf A merupakan batas target yang harus diraih. Nah, di gambar 8.2 tadi itu yang pertama untuk kurva manajer yang tidak efektif ya, ditunjukkan dengan kurva yang sebagian besar area kurvanya tidak mencapai target atau kurang lebih hanya 20% yang mampu melewati garis A, yaitu targetnya. Sedangkan untuk yang kurva manajer yang efektif itu kurang lebih 90% area kurvanya melewati batas target yang ditetapkan perusahaan. Dengan begini, manajer tingkat tingginya ini akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengintervensi manajer yang efektif tadi. Dan sebaliknya, untuk manajer yang tidak efektif, manajer tingkat tinggi akan mengintervensi lebih sering untuk mengarahkan ke pencapaian target yang lebih baik. Baiklah, saya melanjutkan materi selanjutnya, itu mengurangi game playing. Target anggaran itu dapat dicapai dengan mengurangi game playing. Rancangan itu yang dikaitkan dengan pencapaian anggaran pada banyak organisasi yang melibatkan. Itu ada yang pertama itu bonus promosi, dan yang kedua itu keamanan kerja. Yang penting bagi manajer itu jika berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Mereka itu memiliki motivasi untuk melakukan spekulasi, entah itu mereka melakukan keputusan yang salah. Dengan kata lain, pada kondisi ini mungkin terlibat dalam tindakan manipulasi untuk melibatkan indikator kinerja mereka tampak lebih menyenangkan. Sementara mereka tuh tahu bahwa tindakan mereka itu tidak memberikan pengaruh positif sama sekali, dan mereka mungkin sudah tahu bahwa pengaruh dari keputusan mereka itu tidak ada pengaruh positifnya dan mungkin akan merugikan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada seberapa besar seharusnya pengaruh bawahan dalam menentukan target mereka. Masalah penting lainnya itu dalam mendesain sistem pengendalian hasil keuangan ketika target dinegosiasi adalah di mana pengaruh bawahan itu diizinkan dalam penentuan target mereka, yaitu memperbolehkan karyawan untuk berpartisipasi dan pengaruh pada proses penentuan target kinerja. Mereka dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu dengan meningkatkan komitmen manajer pada pencapaian target. Dan yang kedua itu ada manfaat yang kedua itu berbagi informasi. Di sini maksudnya itu perusahaan dapat memberikan informasi mengenai prioritas perusahaan dan kendala apa yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Nah, manfaat yang ketiga itu ada untuk mendorong manajer tersebut untuk berpikir mengevaluasi bagaimana cara untuk terbaik untuk mencapai targetnya. Dan bagaimanapun juga manajer dan karyawan itu memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Nah, selanjutnya itu situasi ketika proses penentuan target dapat diselesaikan secara efektif dalam cara top down. Top down itu ada empat, yaitu target itu dapat secara efektif ketika manajemen perusahaan itu memiliki pengetahuan mencakup dalam mengatasi masalah atau menentukan target kinerja. Nah, yang kedua itu ada penentuan target top down itu dapat efektif dan disukai ketika manajer tingkat bawah itu tidak paham dengan penganggaran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penentuan target top down itu dapat efektif ketika suatu manajer tersebut dengan level lebih tinggi memiliki cukup informasi yang tersedia untuk mengevaluasi kinerja secara efektif. Nah, yang keempat itu ada penentuan target top down ini dapat disukai manajer ketika manajer level yang lebih bawah itu berpikir adanya batasan yang secara difungsional pada penetapan secara historis. Dan penentuan target top down itu dapat digunakan untuk mencoba mengurangi biasa pada manajer level lebih bawah cenderung penyampaian ide-ide mereka itu dalam proses penganggaran
Dalam proses penganggaran, prasangka ini dapat membawa organisasi tersebut pada penetapan kinerja, baik itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai praktik perencanaan dan penganggaran serta kritik yang ada. Ada beberapa praktik atau proses perencanaan dan penganggaran ini, yaitu yang pertama garis horizon perencanaan atau planning horizon. Di sini maksudnya yaitu periode waktunya ini memakan waktu yang lama dan mengharuskan organisasi untuk menyusun perencanaan formalnya, tergantung dari jenis kegiatan usahanya. Yang kedua, jangka waktu proses perencanaan. Nah, di sini ada perusahaan yang melakukan atau memulai perencanaan sejak 5 bulan sebelum tahun fiskal berakhir, dan ada juga yang 2 bulan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu penganggaran ini memakan biaya yang mahal, khususnya jika dikaitkan dengan manajemen waktu. Nah, dari praktik perencanaan dan penganggaran ini tidaklah umum jika kita tidak mendengar bahwa banyak manajer yang mengeluhkan bahwasanya mereka menghabiskan banyak waktu untuk membuat rencana dan anggaran ini, sehingga mengganggu waktu untuk melakukan pekerjaan lain. Dari praktik atau proses perencanaan dan penganggaran tadi, ini menimbulkan beberapa kritik, di antaranya yaitu yang pertama, proses perencanaan dan penganggaran ini bersifat politis dan penuh dengan game playing. Yang kedua adalah hanya berupa sedikit modifikasi dari rencana dan anggaran periode sebelumnya, serta tidak responsif terhadap perubahan ekonomi saat ini yang fast moving. Yang ketiga, pemusatan kekuasaan pada organisasi sehingga melumpuhkan inisiatif. Yang keempat yaitu memisahkan antara perencanaan dan dengan pelaksanaan. Yang kemudian yang kelima, menimbulkan terlalu banyak biaya untuk manfaat yang terlalu sedikit. Nah, dari kritik tersebut memang benar adanya, karena beberapa proses perencanaan dan penganggaran pada banyak perusahaan memang tidak terlalu efektif, dikarenakan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk dibuat. Itulah tadi presentasi dari kami tentang perencanaan dan penganggaran. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.